Pemirsa, Menteri Koordinator PMK Puan Maharani menyambut positif niat Partai Perindo untuk bergabung dengan pemerintahan Jokowi JK. Deklarasi dukungan Partai Perindo itu akan dideklarasikan dalam waktu dekat. Menteri Koordinator PMK yang juga politisi PDIP Puan Maharani menyebut keputusan Perindo untuk merapat ke pemerintahan Jokowi JK merupakan keputusan yang patut disyukuri. Ia menilai hal tersebut sejalan dengan cita-cita pemerintah yang pro rakyat. Partai Perindo yang didirikan Hari Tanusudibyo dalam waktu dekat akan mendeklarasikan dukungan mereka kepada pemerintahan Jokowi JK. Selain itu, dukungan juga akan diberikan kepada Joko Widodo pada pemilihan Presiden 2019. Itu kan hak politik dari setiap partai politik ya. Kalau memang kemudian seperti itu ya alhamdulillah. Selama ini kan kritis Bu Perindo ke pemerintah. Ya tanyanya ke Perindo dong, kenapa sekarang jadi dukung pemerintah? Khawatir ada sesuatu nggak Bu? Ya ditanya ke Perindo kenapa? Alasannya kenapa? Iya. Gitu. Sudah komunikasi dengan PDIP belum? Saya rasa PDI Perjuangan membuka komunikasi dengan siapa aja, dengan partai mana aja. Jadi ya kalau kemudian ada partai lain yang kemudian ikut mau mendukung pemerintahan ya alhamdulillah. Ya kita kan sekarang menjalankan pemerintahan ini tujuannya adalah untuk rakyat. Jadi kalau kemudian secara politik bisa lebih stabil karena lebih banyak dukungan dari partai politik yang lain ya itu memang. Zikir kebangsaan yang digelar di Istana Kepresidenan tadi malam. Foto tersebut tersebar di media sosial dan sempat menimbulkan tanda tanya bagi masyarakat yang melihatnya. Surat Ali Imran ayat 103 oleh saudara. Tampak sebuah bayangan hitam pada acara zikir kebangsaan yang diselenggarakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada Selasa malam. Pengambilan gambar dengan angle yang berbeda membuat bayangan tersebut seakan bergerak. Padahal bila dilihat lebih dekat, bayangan tersebut berdiri pada tempat yang sama. Bayangan yang sempat dikira sosok tokoh superhero Batman tersebut juga sempat menghebohkan netizen pada pelantikan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo 2014 silam. Dan ternyata bayangan yang sempat menggegerkan lini masa dunia maya merupakan sebuah patung yang terletak di pintu Istana Kepresidenan dan tertembak cahaya, sehingga tampak seperti bayangan. Gelaran zikir kebangsaan di istana juga sempat dikira sosok tokoh superhero Batman dan juga menghebohkan netizen pada pelantikan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo 2014 silam lalu. Dan kita akan jelaskan ke pemirsa, bayangan tersebut ternyata adalah sebuah patung. Sudah terhubung melalui sambungan telepon juru bicara Presiden Johan Budi. Mas Johan Budi, selamat sore. Selamat sore, Afi. Ya, Mas Johan Budi ini sempat menghebohkan netizen, sempat juga banyak yang berkomentar mengenai bayangan hitam. Sebenarnya itu adalah sebuah patung. Tapi yang ditanyakan juga mengapa seakan-akan patung itu bergerak dari posisi tengah menuju ke posisi sebelah kiri dari teras istana. Ya, jadi ini pertama itu patung Ulu Balang namanya, dari Perunggu ya. Itu letaknya kalau kita menghadap ke Jalan Air Mancur itu di sebelah kanan, dekat pintu holding ya, tempat biasanya kalau ada tamu presiden itu menunggunya di holding itu. Itu sebelah kanan kalau dilihat kita menghadap ke Pancuran itu ya. Nah, ketiga acara itu sepertinya angle fotonya itu ngambilnya dari sebelah kiri. Tadi saya coba lihat siang tadi patung itu posisinya memang di sebelah kanan itu ya, dekat pintu. Jadi pintu itu bukan pintu di tengah, Afi, tapi pintu yang ada di samping. Sehingga belokannya itu sudutnya itu nggak kelihatan kalau kita ngambil dari angle sebelah kiri ya. Jadi seolah-olah patung itu bergerak di tengah gitu. Ya, soalnya kan di tengah itu kan, di tengah acara yang background di zikir itu. Padahal itu sebenarnya sebelah. Kalau mau lihat ini perbandingannya, itu ada juga foto yang disebar oleh Biro Pers istana. Itu yang posisi pas di tengah fotonya itu. Jadi kelihatan nggak ada apa-apa itu di belakang presiden ya. Tapi kalau kita geser ke kiri ngambil fotonya, itu memang kelihatan patung itu. Patung itu ada di luar memang, tapi di sebelah kanan dekat pintu
holding Istana Merdeka ya, bukan Istana Negara, Istana Merdeka. Jadi sebenarnya patung ini diletakkannya di mana nih, Mas Johan? Sebenarnya posisinya tepatnya di mana? Jadi samping kanan ya, di samping kanan kalau kita menghadap ke air mancur itu. Jadi samping kanan, tidak jauh dari pintu masuk di ruang tunggu itu yang biasa digunakan oleh tamu-tamu kalau mau bertemu dengan presiden di ruang holding itu namanya. Di situ tempatnya, dan patung itu tetap aja di situ, tidak bergerak kemana-mana gitu. Mas Rambut tadi sempat mengatakan bahwa ini nama patungnya adalah patung Hulu Balang. Sebenarnya mungkin Anda tahu ada sejarah kenapa akhirnya patung Hulu Balang ini ada di depan ruang holding istana, Mas Johan. Itu patung dari Eropa, negaranya mana gitu. Saya tidak ini ya, di patung itu disebut Hulu Balang itu. Ininya dari perunggu. Mereka pada saat zaman itu sudah ada zaman Presiden Soekarno di situ? Ya kayaknya udah lama. Saya nggak tahu depannya kawan, tapi patung itu udah lama itu. Di caption ini ya, di bawah patungnya itu disebut hanya dari Hulu Balang gitu aja, di Hulu Balang dari perunggu. Dari negara di Eropa gitu yang diberikan kepada istana. Baik, Mas Johan Budi, terima kasih atas keterangannya sekali. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yang juga Ketua Dewan Pembina Majelis Zikir Hubbul Watan, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Bapak-bapak para Menteri Kabinet Kerja dan pejabat tinggi negara, Al-Mukarramin, para ulama, berkhusus Mbak Kiai Haji Maimun Zubair, Kiai Haji Miftahul Akhyar, Wakil Rais Am, dan para Kiai yang lain. Pertama, saya juga ingin mengulangi menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden karena Bapak Presiden berkenan mengizinkan untuk diadakannya zikir kebangsaan pada malam ini di depan Istana Negara. Dan ini memang yang pertama kali, dan mudah-mudahan akan terus dapat dilakukan setiap bulan Agustus mengawali peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Amin ya rabbal alamin. Malam zikir Hubbul Watan ini kita maksudkan untuk mensyukuri berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur karena Allah telah memberikan kita nikmat kemerdekaan. Telah memberikan kita nikmat karena bangsa Indonesia mempunyai dasar negara yang dapat mempersatukan seluruh elemen bangsa, yaitu Pancasila. Kita bersyukur karena Allah telah memberikan kita tanah air, negara kesatuan Republik Indonesia yang subur dan makmur. Kita pun juga malam ini akan memohon kepada Allah
supaya kita diberikan himayah, wiqayah, dan riayah. Himayah artinya kita dilindungi oleh Allah dari berbagai malapetaka. Kita juga dijaga oleh Allah daripada berbagai hal yang dapat mencerai-beraikan, merusak kesatuan dan persatuan bangsa. Kita juga mohon mendapatkan riayah, artinya dijaga supaya bangsa ini tetap utuh, tetap aman, dan tetap sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Kita pun juga malam ini kita jadikan untuk memohon inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, artinya pertolongan dari Allah di dalam menghadapi berbagai tantangan, baik tantangan dari dalam negeri, juga tantangan global yang banyak mempengaruhi berbagai negara di dunia ini. Kita sadar bahwa upaya-upaya lahiriah saja tidak cukup atau belum cukup, dan kita memerlukan adanya inayah berupa berkah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah pernah bersabda, la yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalihi. Kamu tidak masuk surga karena amalnya semata. Wala anta ya Rasulullah, apa engkau juga tidak? Wala ana, saya juga tidak. Kalau begitu dengan apa anda masuk surga? Bima taghammadani Allahu min rahmatih, yaitu dengan apa yang Allah siramkan dari rahmatnya kepada saya. Karena itu kita sangat membutuhkan berkah dan rahmat Allah. Bangsa ini telah memperoleh berkah dan rahmat Allah ketika kita berjuang di dalam upaya memerdekakan bangsa ini. Karena itu para pendiri bangsa menyatakan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwasanya kemerdekaan ini adalah berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu hari ini kita sangat memerlukan berkat dan rahmat Allah itu. Karena itu malam ini kita mengetuk pintu langit untuk memohon berkah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala agar negara ini, agar umat bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang sejahtera, aman dan damai. Agar negara kita ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan apa yang kita inginkan. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin para jamaah Majelis Zikir Hubul Waton yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, yang saya hormati Yang Mulia para kiai, para alim ulama, para habaib,
para tokoh agama, tokoh masyarakat, yang saya hormati para menteri, kabinet kerja, Panglima TNI,